Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan pertama kita dan kita akan bahas tentang vektor. Untuk pertemuan kali ini kita membahas, kita lihat bagian A, pengertian vektor. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, atau juga dapat didefinisikan vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Kita lihat di sini pada gambar. Di sini ada titik A dan titik B. Untuk titik A disebut titik pangkal dan titik B disebut titik ujung. Panjang garis dari A ke B disebut vektor AB, atau dapat dilambangkan dengan huruf besar AB garis panah di atas, atau A huruf kecil garis panah di atas. Kemudian bagaimana untuk penamaan vektor yang arah tanda panahnya ke bawah? Tetap sama, kita cari dulu titik pangkal, kemudian berakhir di titik ujung. Untuk penamaannya, berarti dari titik pangkal ke titik ujung. Berarti jadinya vektor ini dinamakan dengan vektor BA dengan penulisan B huruf besar dengan A huruf besar, ada garis panah di atas. Atau dapat diganti dengan penulisannya B kecil panah di atas. Nah, di sini kita lihat ada gambar titik A dan B. Ini merupakan vektor AB. Nah, di sini kita akan menentukan berapa nilai dari vektor AB. Untuk menentukan nilai dari vektor AB, caranya begini. Kita lihat arah dari vektor AB. Arahnya ke kanan. Nah, kalau ke kanan jadi positif, kalau ke kiri jadi negatif. Kalau ke atas jadi positif, kalau ke bawah negatif. Nah, untuk vektor A ke B kita lihat berapa arah satuan atau berapa satuan dia ke kanan. Kita hitung berapa satuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Nah, untuk mencapai B, berapa satuan dia naik ke atas? Kita hitung. 1, 2. Ada 2 satuan. Nah, untuk vektor AB nilainya 5. 5 ini X, 2 ini Y. Atau dapat juga ditulis dengan 5I ditambah 2J. Kita lihat lagi di sini. Oke, udah nggak blur lagi kan? Oke, kita lihat di sini vektor CD. Penulisannya kita ambil huruf besar semua dengan tanda panah di atas. Berapa satuan? Oke, untuk CD ini saya jelaskan. Untuk CD ini arah panahnya ke bawah. Nah, kita hitung bagaimana titik C bisa ke D. Berapa satuan? Kita hitung ya. Berarti dia ke kanan terlebih dahulu. Ke kanan ingat selalu positif. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kita tulis di sini. 4. Kemudian berapa satuan dia untuk dari C ini sampai ke D? Berapa satuan dia ke bawah? 1, 2, 3. 3 satuan. Karena dia ke bawah, ini diganti dengan min. Atau penulisannya untuk pada dimensi 2 itu biasanya ditulis dengan 4I, karena ini min dikurang 3J.
Oke, kita pindah ke kita ambil yang vektor HG. Kita tulis huruf besar semua aja ya. HG dengan garis panah di atas. Jangan lupa tulis ini adalah tanda vektor HG. Nah, untuk vektor HG dia ke kanan kita tahu positif. Berarti berapa satuan? Dia ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Nah, karena ini dia tidak naik ke atas panahnya, juga tidak ke bawah, berarti di sini kita tulis 0 atau ditulis dengan 6i. 0 tidak perlu ditulis. Kemudian yang belum lagi itu vektor EF. Oke, untuk EF itu ini dia vektornya. Dia naik ke kiri dulu. Ke kiri berarti negatif. Kita hitung berapa satuan dia ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, berapa naiknya untuk sampai ke F? 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini kan dia ke kiri jadi min ya. Karena dia naik berarti ianya positif tadi 4. Nah, dapat ditulis dengan min 4i ditambah 4j. Nah, untuk yang IJ vektor kelihatan gak sih? Oke. Vektor IJ, jangan lupa tanda panahnya. Vektor IJ ini dia nggak ke kiri juga nggak ke kanan, berarti 0. Nah, untuk yang di bawahnya dia turun ke bawah, berarti ke bawah kita tahu itu negatif. Berapa turunnya, berapa satuannya untuk dari I ke J? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini min 6 atau ditulis dengan karena untuk I-nya 0 berarti ini jadinya min 6J. Oke, gampang kan? Bisa dimengerti. Nah, kalau kalian bertemu vektor pada koordinat kartesius, kalian jangan bingung untuk menentukan nilai vektornya, caranya sama, jangan terpengaruh dengan koordinatnya. Kalian tetap fokus pada berapa satuan dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, kita ambil contoh ini pada koordinat kartesius. Kita ambil yang pertama vektor M. Untuk penulisannya huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Nah, untuk vektor M ini kita tidak terpengaruh dengan ini 7, di sini 7. Kita hanya terfokus pada berapa satuan karena ini tanda panahnya ke kanan. Berarti berapa satuan dari titik pangkal ke titik ujung. Kita hitung berapa satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan. Karena dia ke kanan, positif. Dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti apa? 0. Atau pada bidang datar atau dimensi 2 ditulis dengan 6i. Kemudian muter-muter ya karena susah ibu nulisnya. Untuk yang di bawahnya lagi vektor AB.
AB kita ikuti aja ya, namanya AB huruf besar, tanda nggak apa-apa ya. Di sini kita pakai huruf kecil, di sini huruf besar, biar kalian terbiasa dengan perbedaan. Jadi kalau pas latihan ibu tulis huruf kecil atau huruf besar, kalian nggak bingung, kalian udah pernah ketemu semua pada penjelasannya. Nah, untuk vektor AB, dia naik ke atas, belok ke kanan ya, ke atas, tapi dia ngarah ke kanan. Berarti berapa satuan dari titik A ke B? Berapa satuan dia ke, awalnya dia ke kanan, lalu naik ke atas. Berarti 1, 2 satuan, lalu naik ke atas berapa satuan? 1, 2, 3 satuan. Kenapa positif semua? Karena dia nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang ke bawah. Ini penulisannya pada bidang datar atau dimensi 2, ini jadinya 2i ditambah 3c. Oke. Selanjutnya kita ambil yang di bawah ini huruf apa ya? Ibu aja yang nulis tapi bingung. S aja lah. Ini S, vektor S huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Ini vektornya dia naik tapi ke arah kiri, berarti ke kiri dulu kita ambil. Selalu ambil yang ke X dulu ya. 1, kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan, maaf. Bu kira kelihatan. Ini dia, kelihatan ya. Ini vektor S, ibu tulis dengan lambang S kecil di sini. Vektor S dia ke kiri lalu naik ke atas. Nah, kalau ke kiri dia negatif, kita tulis negatifnya dulu biar nggak lupa. Oke, kita hitung berapa satuan dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Oke, kemudian naik berapa satuan? 1, 2, 3 satuan. Nah, penulisannya pada dimensi 2 itu jadinya min 5i ditambah 3j. Kemudian kita ambil yang ini lagi, S yang ini. Kelihatan nggak sih, blur ya? Oke, nggak blur kan? S yang ini, S, jangan lupa tandanya. Ini dia ke kiri dan ke bawah. Nah, dia jalan ke kiri terus ke bawah. Berapa satuan dia ke kiri? Kita hitung 1, 2, 3, 4 satuan. Karena dia ke kiri, min ya. 4. Berapa satuan dia ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5 satuan, min 5. Sama dengan penulisannya, yaitu min 4i dikurang 5j. Kenapa min? Karena gambarnya ini dia ke kiri dan ke bawah, penulisannya min semua. Oke, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian mengerti. Terima kasih sudah mengikuti.